Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur ke kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Dinda Talia Fahira dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Teknologi Antariksa Komersial, Langkah Awal Menuju Kolonisasi Mars. Dalam presentasi ini kita akan membahas inovasi dari perusahaan seperti SpaceX, Blue Origin, dan NASA, serta peluang ekonomi dan tantangan dalam kolonisasi luar angkasa. Saya berharap materi ini dapat memberikan wawasan baru dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Mari kita mulai. Mengapa harus Mars? Pertama, Mars adalah planet terdekat dengan Bumi yang memiliki kondisi cukup mendukung untuk kehidupan. Jarak rata-rata Bumi ke Mars adalah sekitar 225 juta kilometer, sehingga perjalanan antariksa menjadi lebih realistis dibandingkan menuju planet lain. Suhu rata-rata di permukaan Mars memang cukup dingin, sekitar minus 63 derajat Celcius. Namun hal ini masih dalam batas yang dapat diatasi dengan teknologi modern. Kedua, Mars memiliki sumber daya yang sangat berharga. Salah satu yang paling penting adalah air dalam bentuk es, yang ditemukan di kutub dan bawah permukaan Mars. Air ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan minum, produksi oksigen, hingga bahan bakar roket. Sumber daya ini menjadi kunci untuk mendukung keberlanjutan hidup manusia di Mars. Ketiga, Mars juga memiliki potensi ilmiah yang luar biasa. Eksplorasi planet ini dapat membantu kita memahami asal-usul kehidupan dan sejarah tata surya. Dengan kata lain, Mars tidak hanya menjadi tempat tinggal baru, tetapi juga laboratorium besar bagi sains. Semua alasan ini menjadikan Mars sebagai langkah logis berikutnya dalam eksplorasi luar angkasa. Selanjutnya, kita dapat melihat bagaimana teknologi antariksa komersial memainkan peran penting dalam mewujudkan tujuan ini. Bapak Ibu sekalian, eksplorasi luar angkasa telah mengalami transformasi besar dalam beberapa dekade terakhir. Jika dulu eksplorasi antariksa didominasi oleh pemerintah dan lembaga negara, kini kita melihat peran signifikan dari sektor swasta. Perusahaan seperti SpaceX, Blue Origin, dan Virgin Galactic telah membawa inovasi yang luar biasa ke dalam industri ini. Teknologi antariksa komersial tidak hanya mempercepat pengembangan teknologi baru, tetapi juga secara drastis menurunkan biaya eksplorasi. Misalnya, teknologi roket dapat digunakan ulang yang dikembangkan oleh SpaceX telah mengurangi biaya peluncuran hingga 90%. Dengan pendekatan ini, eksplorasi luar angkasa menjadi lebih terjangkau dan berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta seperti yang dilakukan NASA dengan SpaceX memungkinkan terwujudnya proyek-proyek ambisius seperti misi ke Mars. Perusahaan swasta membawa fleksibilitas dan efisiensi, sementara lembaga pemerintah memberikan dukungan finansial dan regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan eksplorasi luar angkasa akan semakin inklusif dengan melibatkan berbagai pihak. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana SpaceX memimpin inovasi ini dengan teknologi dan misinya yang visioner. SpaceX adalah salah satu pemain utama dalam teknologi antariksa komersial. Perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk ini memiliki misi ambisius, membuat kehidupan manusia menjadi multiplanet dengan Mars sebagai tujuan utamanya. Inovasi terbesar dari SpaceX adalah pengembangan roket yang dapat digunakan ulang. Falcon 9 dan Starship adalah contoh nyata dari teknologi ini. Starship khususnya dirancang untuk membawa manusia dan kargo dalam jumlah besar ke Mars. Dengan kapasitas muatan hingga 100 ton, Starship adalah kunci untuk membangun koloni di Mars. Selain itu, SpaceX telah berhasil mengurangi biaya peluncuran secara signifikan. Sebagai contoh, biaya peluncuran Falcon 9 hanya sekitar 67 juta US dollar, jauh lebih murah dibandingkan roket konvensional sebelumnya. Efisiensi ini membuat eksplorasi Mars menjadi lebih terjangkau. SpaceX juga sudah membuktikan kemampuan dalam misi-misi penting, seperti mengirimkan awak dan kargo ke stasiun luar angkasa internasional. Semua ini menunjukkan bahwa SpaceX adalah pelopor dalam mewujudkan kolonisasi Mars. Blue Origin adalah perusahaan lain yang memiliki visi besar dalam eksplorasi luar angkasa. Didirikan oleh Jeff Bezos, Blue Origin bertujuan untuk membuka akses ke luar angkasa bagi sebanyak mungkin orang. Salah satu inovasi utama Blue Origin adalah roket New Shepard yang dirancang khusus untuk pariwisata luar angkasa.
Roket ini memungkinkan siapapun yang mampu untuk merasakan pengalaman luar angkasa membuka pasar baru dalam industri pariwisata. Blue Origin juga mengembangkan New Glenn, sebuah roket berat yang dirancang untuk membawa muatan besar ke orbit. Proyek ini bertujuan untuk mendukung misi eksplorasi yang lebih jauh termaksud ke bulan dan Mars. Selain itu, Blue Origin memiliki proyek Blue Moon, sebuah pendarat yang dirancang untuk mendukung eksplorasi bulan. Langkah ini menjadi batu loncatan penting dalam misi ke Mars. Dengan fokus pada keberlanjutan, Blue Origin berusaha memastikan bahwa eksplorasi luar angkasa dapat dilakukan secara bertanggung jawab. NASA tetap menjadi pemimpin utama dalam eksplorasi luar angkasa. Sebagai lembaga antariksa nasional Amerika Serikat, NASA memiliki pengalaman panjang dalam menjelajahi luar angkasa. Saat ini, NASA memainkan peran penting sebagai mitra strategis bagi perusahaan swasta seperti SpaceX dan Blue Origin. Kolaborasi ini memungkinkan penggabungan sumber daya dan keahlian untuk mempercepat misi ambisius seperti pendaratan manusia di Mars. Program Artemis adalah salah satu contoh nyata dari komitmen NASA. Program ini bertujuan untuk mendaratkan manusia di bulan sebagai langkah awal menuju eksplorasi Mars. Selain itu, NASA juga mengembangkan teknologi seperti MOXIE, sebuah alat yang mampu memproduksi oksigen dari atmosfer Mars. Teknologi ini sangat penting untuk mendukung kehidupan manusia di planet merah. Dengan pendekatan kolaboratif ini, NASA memastikan bahwa eksplorasi luar angkasa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kesempatan bersama untuk kemajuan umat manusia. Bapak Ibu sekalian, eksplorasi dan kolonisasi Mars bukan hanya langkah maju dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang sangat besar. Berikut adalah beberapa potensi ekonomi utama. Yang pertama, pengembangan industri baru. Kolonisasi Mars akan memicu lahirnya industri-industri baru, seperti pertambangan asteroid, manufaktur di luar angkasa, dan teknologi lingkungan untuk mendukung kehidupan di Mars. Sumber daya seperti logam langka yang ditemukan di Mars atau asteroid dapat menjadi komoditas bernilai tinggi. Yang kedua, pariwisata antariksa. Pariwisata ke Mars atau pengalaman hidup di koloni Mars akan menjadi salah satu peluang ekonomi yang menjanjikan. Meskipun saat ini hanya dapat diakses oleh individu dengan kekayaan besar, perkembangan teknologi dapat membuatnya lebih terjangkau di masa depan. Yang ketiga, peluang investasi dan inovasi teknologi. Kolonisasi Mars akan membutuhkan investasi besar dalam teknologi, yang pada gilirannya akan menciptakan inovasi yang bermanfaat untuk bumi. Contohnya adalah teknologi energi terbarukan, sistem air bersih, dan solusi pertanian yang dapat diaplikasikan di lingkungan ekstrim. Yang terakhir adalah lapangan kerja global. Industri luar angkasa akan menciptakan jutaan pekerjaan baru di berbagai bidang, mulai dari sains dan teknik hingga administrasi dan logistik. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi global secara signifikan. Namun, untuk merealisasikan peluang ekonomi ini, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Mari kita bahas tantangan tersebut pada slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, meskipun peluang besar, kolonisasi Mars juga menghadirkan tantangan yang sangat kompleks. Berikut adalah beberapa tantangan utama. Yang pertama, lingkungan ekstrim. Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, terdiri dari 95% karbon dioksida, sehingga tidak dapat langsung mendukung kehidupan manusia. Selain itu, suhu ekstrim dan radiasi kosmik yang tinggi dapat mengancam kesehatan manusia. Yang kedua, ketersediaan sumber daya. Meskipun ada air dalam bentuk es di Mars, jumlahnya terbatas dan harus diolah sebelum bisa digunakan. Selain itu, sumber daya lainnya seperti oksigen, makanan, dan energi harus diproduksi di lokasi atau diangkut dari bumi yang membutuhkan biaya yang tinggi. Yang ketiga, biaya yang sangat tinggi. Misi antariksa, terutama yang bertujuan untuk kolonisasi, membutuhkan biaya yang sangat besar. Estimasi saat ini mencapai ratusan miliar dolar. Hal ini memerlukan kolaborasi global antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Yang keempat, kesehatan dan psikologi manusia. Perjalanan panjang ke Mars yang memakan waktu sekitar 6-9 bulan, serta hidup dalam lingkungan tertutup dengan gravitasi rendah, dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental. Adaptasi manusia terhadap kehidupan di Mars memerlukan penelitian lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah aspek hukum dan etika. Kolonisasi Mars menimbulkan pertanyaan besar tentang hak kepemilikan, regulasi internasional, dan dampaknya terhadap lingkungan Mars itu sendiri. Apakah kita siap untuk menjelajah tanpa merusak planet tersebut? Tantangan ini membutuhkan solusi kreatif dan kolaborasi global. Di slide berikutnya kita akan membahas visi masa depan eksplorasi Mars.
Bapak Ibu sekalian, masa depan eksplorasi Mars sangat bergantung pada inovasi teknologi dan kerjasama internasional. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat menjadi kunci keberhasilan. Yang pertama, pengembangan teknologi lebih lanjut. Teknologi seperti pencetakan 3 dimensi untuk membangun habitat, alat produksi oksigen dari atmosfer Mars, dan sistem pendukung kehidupan yang lebih efisien perlu terus dikembangkan. Dengan teknologi ini, kehidupan di Mars akan menjadi lebih layak. Yang kedua, kolaborasi global. Tidak ada satu negara atau perusahaan yang mampu melakukan kolonisasi Mars sendirian. Kerjasama antara pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta sangat penting untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keberhasilan misi. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran. Generasi mendatang harus dipersiapkan untuk menjadi bagian dari peradaban multiplanet. Hal ini melibatkan pendidikan tentang teknologi antariksa, sains, dan etika eksplorasi. Yang keempat, eksperimen di bumi. Sebelum memulai kehidupan di Mars, eksperimen harus dilakukan di lingkungan yang menyerupai Mars, seperti gurun atau stasiun antariksa. Ini akan membantu manusia mempelajari cara beradaptasi dengan kondisi ekstrim. Dan yang terakhir, visi jangka panjang. Kolonisasi Mars harus menjadi bagian dari visi jangka panjang untuk menciptakan peradaban multiplanet. Dengan pendekatan bertahap, dimulai dari misi robotik, diikuti oleh misi manusia, dan akhirnya koloni mandiri, kita dapat memastikan keberhasilan misi ini. Bapak Ibu sekalian, masa depan ini ada di tangan kita. Dengan inovasi, kerjasama, dan tekad, kolonisasi Mars bukan lagi impian, melainkan tujuan yang dicapai. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kesimpulannya, teknologi antariksa komersial menjadi katalis utama untuk mewujudkan kolonisasi Mars. Meski terdapat berbagai peluang ekonomi yang besar, kita juga harus mengatasi tantangan teknis dan etis secara kolaboratif. Dengan kerjasama yang kuat, kolonisasi Mars bukan hanya sekedar mimpi, tetapi menjadi tujuan nyata yang dapat kita capai bersama. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Apabila ada pertanyaan, saran, atau diskusi lebih lanjut, saya sangat terbuka untuk itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.